Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan pahala kepada kita tidak melaksanakannya secara matematis yang kaku, akan tetapi melaksanakannya sesuai dengan al-fadl atau karunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-160, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Wa man jaa'a bis sayyiati, dan barang siapa yang melaksanakan keburukan, fala yujza illa mithlaha. Tidak akanlah Allah kemudian memberikan hukuman kecuali yang sesuai dengan apa yang dia perbuat. Dalam ayat ini disampaikan bahwa ketika kita melaksanakan kebaikan, minimal kita akan mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang kita laksanakan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, man hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang hamma, barang siapa yang terlintas dalam pikirannya untuk melaksanakan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak sempat melaksanakannya, maka di sisi Allah itu dinilai sebagai sebuah al-hasanati al-kamilah, sebuah kebaikan yang sempurna. Dan ketika hamma itu kemudian lintasan pikiran itu dilaksanakan, direalisasikan dalam sebuah bentuk amalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat lebih dari 700 kali lipat. Inilah kemudian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kita hanya memikirkan ingin melaksanakan kebaikan saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita satu kebaikan yang penuh. Kalau dilaksanakan, maka akan dilipat gandakan 10, 700, bahkan berlipat-lipat dari itu. Sebaliknya, ketika ada seseorang hamma bisayyi'atin, terlintas dalam pikirannya untuk melaksanakan kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang itu sebagai sebuah kejelekan. Bahkan ketika pikiran kejelekan itu tidak jadi dilaksanakan, Allah Subhanahu wa taala akan memandangnya sebagai sebuah kebaikan, yaitu ketika kita tidak jadi melaksanakan itu, kita dianggap sedang bertaubat, atau kita dianggap tidak jadi melaksanakan kejahatan, dan itu adalah sebuah kebaikan. Kalau kemudian pikiran kejahatan itu terrealisasi, maka itulah yang kemudian dihukumi dengan sebuah kejahatan. Hadirin wa rahimakumullah, betapa kemudian rahman rahimnya Allah ketika kebaikan tidak dilaksanakan pun akan mendapatkan satu kebaikan. Kalau dilaksanakan akan mendapatkan berlipat kali lipat. Kalau kejahatan, pikiran terlintas saja, itu tidak menjadi kejahatan, bahkan bisa menjadi kebaikan ketika kita tidak jadi melaksanakannya. Hadirin wa rahimakumullah, kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah, bulan di mana sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Adha. Dalam pikiran kita yang tidak mempunyai uang atau yang mungkin merasa kekurangan, selalu terlintas bahwa kita tidak akan melaksanakan kurban pada tahun ini, atau mungkin dari mana saya dapat uang untuk kurban tahun ini. Padahal kalau kita lihat hadis yang tadi, kalau kita baca ayat yang tadi, kita bisa simpulkan bahwa kalau kita ingin saja, kalau dalam hati kita ada lintasan pikiran saja bahwa kita ingin kurban tahun ini, maka itu sudah jadi satu kebaikan untuk kita. Apalagi kemudian kalau lintasan pikiran itu dengan qadarullah, dengan rahman rahimnya Allah, kita bisa melaksanakan kurban pada tahun ini, maka kita akan mendapatkan balasan berlipat kali lipat. Maka mari kita mengubah cara pandang kita terhadap kurban ini. Kalau kita belum mampu, maka jangan katakan saya tidak akan berkurban tahun ini, tapi kita berniat untuk berkurban tahun ini, meskipun kita belum tahu dari mana uangnya, sehingga kita akan dapatkan minimal satu kebaikan dari niat kita itu. Kalau kemudian kita punya uangnya, jangan ditunda-tunda, karena Rasulullah SAW juga mengatakan, man wajada sa'atan, barang siapa yang punya kelebihan, punya kemampuan, punya keluasan, falam yudhya, kemudian tidak melaksanakan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat musallana, tempat sholat kami. Itu adalah sebuah peringatan bahwa ketika kita punya kelapangan, kita diwajibkan untuk berkurban. Oleh sebab itu, mudah-mudahan meskipun kita tidak memiliki kemampuan atau belum memiliki kemampuan, setidak-tidaknya kita punya niat untuk berkurban, sehingga kita punya satu kebaikan dari niat yang kita punya itu. Dan kalau Allah kemudian menakdirkan kita punya uangnya untuk berkurban tahun ini, meskipun mungkin di detik-detik terakhir, di tanggal 9 Zulhijjah kita baru punya uangnya, kita sudah mendapatkan berpuluh-puluh kali lipat kebaikan karena kita sudah meniatkannya dari awal. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa berkurban, dan kalaupun belum bisa berkurban, mari kita niatkan. Mudah-mudahan kita bisa berkurban. Setidaknya tahun ini, kalau tidak tahun ini, insya Allah tahun depan. Kalau tidak tahun depan, mudah-mudahan tahun depannya lagi.
Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.